Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eddenas Demera, NPM 1935100033, jurusan Teknik Informatika, mengambil mata kuliah Cyber Security pilihan A. Sebelumnya mohon maaf kepada Pak Rizky Akbar Ramadan dikarenakan saya menggunakan aplikasi OBS Studio untuk merekam layar. Dikarenakan aplikasi Google Meet saya tidak ada tombol untuk merekam, dan di sini saya mengambil OBS Studio dan saya bisa share screen dan saya menggunakan facecam juga. Jadi di sini saya membagi layar secara split agar bisa ada facecam dan ada share screen juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 11, yaitu tentang keamanan data. Jadi di sini materi yang menggunakan bahasa Inggris, di sini saya sudah mengubah ke bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti dan lebih mudah dijelasin, agar teman-teman yang nonton juga bisa lebih paham kalau ada yang mau mendengarkan penjelasan di pertemuan 11 saya ini. Jadi langsung ke pembahasannya. Di sini saya menggunakan PowerPoint untuk metode penjelasan materi presentasi saya hari ini. Di sini ada introduction, yaitu pengenalan pada materi pertemuan 11. Tindak pidana yang melibatkan informasi secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pengiriman email, website, dan penggunaan komputer. Jadi maksudnya adalah saat kita mengirimkan email menggunakan situs website atau menggunakan komputer, di situ ada melibatkan suatu informasi antara kita dan orang lain dalam jaringan internet. Jadi di sini ada 5 cara yang melindungi kita dari serangan-serangan yang ada di internet. Karena kita sering menggunakan informasi sebagai media perantara untuk satu sama lain berbicara dan mengoneksikan kita. Jadi di sini ada 5 cara agar kita terhindar dari yang namanya serangan digital. Cara pertama yaitu ilmu forensik digital. Cara kedua, keamanan data dan informasi. Cara ketiga, kriptografi dan steganografi. Cara keempat, enkripsi dan deskripsi. Cara kelima, kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ilmu forensik digital ini digunakan untuk mencari atau melindungi sebuah data kita dari orang lain dan mencari pencuri data. 2. Keamanan data dan informasi. Maksudnya adalah kita melindungi data kita dengan menggunakan password atau enkripsi atau apa gitu, atau kita jangan memberitahu password ke orang, atau melindungi informasi kita jangan memberikan PIN sembarangan. Lalu kriptografi dan steganografi. Nanti saya akan menjelaskan kriptografi dan steganografi. Lalu enkripsi dan deskripsi yaitu mengubah data menjadi angka yang tidak bisa dibaca dan mengembalikannya lagi. Di sini sudah terdapat di aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu sosial media WhatsApp. Di situ ada metode enkripsi dan deskripsi. Lalu kecerdasan buatan. Di sini udah banyak kecerdasan buatan yang telah disimulasikan dan telah dipakai juga di negara kita. Dan di Pekanbaru juga udah ada. Salah satunya di kampus tercinta kita juga ada, yaitu penggerak palang portal untuk di kampus UIR itu menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu dia bisa otomatis secara naik turun saat ada orang yang telah menggunakan kartu tanda mahasiswanya atau menggunakan barcode-nya. Lalu basic teori, yaitu teori dasar. Kriptografi, seperti yang saya bilang tadi, saya akan menjelaskan kriptografi, yaitu ilmu mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi atau aspek kerahasiaan, keabsahan, integritas, dan autentikasi. Intinya kriptografi ini untuk teknik dasar untuk mempelajari matematika yang untuk melindungi data-data kita. Lalu adalah sistem kriptografi. Di sini sistem kriptografi terbagi menjadi 4, yaitu 1 plain text, yang kedua secret key, dan ketiga ciphertext, dan ketiga encryption algorithm. Jadi di sini ada plain text, yaitu pesan atau input data yang bentuk aslinya dapat dipahami. Plain text adalah input untuk enkripsi. Jadi plain text ini adalah salah satu cara untuk bisa input enkripsi. Kalau kita mau enkripsi, kita harus ada plain text dulu. Lalu secret key, kunci rahasia, adalah nilai gratis yang nantinya akan dikenakan pada teks asli dan mempengaruhi output. Yaitu ini juga salah satu cara untuk input enkripsi.
Jadi input enkripsi menggunakan dua data, yaitu plain text dan secret key. Lalu ciphertext hasil dari algoritma enkripsi yang tidak lagi memiliki nilai true berarti. Lalu encryption algorithm memiliki dua input data, yaitu plain text dan secret key. Enkripsi algoritma mengubah plain text sehingga menghasilkan pesan yang telah dienkripsi. Jadi dua input data tadi itu yaitu plain text dan secret key. Algoritmanya mengubah plain text sehingga menghasilkan pesan yang telah dienkripsi. Jadi yang mau mengubah plain text menjadi enkripsi. Lalu selanjutnya image processing, yaitu proses gambar. Digital imagery mengandung sejumlah elemen dasar. Elemen dasar ini dimanipulasi dalam gambar, pemrosesan dan dieksploitasi lebih lanjut dalam visi komputer. Oke, lanjut. GLCM, Gray Level Co-occurrence Matrix. Metode ekstraksi fitur yang banyak digunakan di klasifikasi karena dapat memberikan informasi yang detail tentang suatu gambar dari segi tekstur. Dalam proses ekstraksi, ciri menggunakan GLCM, gambar akan diubah menjadi format grayscale, sehingga untuk setiap pixel di wilayah gambar hanya akan ada satu nilai abu-abu, yaitu nilai yang masih kayak belum iya dan tidak, nilai yang masih ragu-ragu. Perceptron, bentuk sederhana dari jaringan saraf. Perceptron biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan jenis tertentu pola yang sering dikenal dengan pemisahan linear. Anti-forensik. Kita ada forensik digital dan juga ada anti-forensik. Penerapan metode ilmiah ke media digital untuk membatalkan informasi faktual untuk tinjauan yudisial. Jika forensik digital berfokus pada tindakan pencarian, memelihara, mengidentifikasi, mengambil, mendokumentasikan, dan membuat laporan, anti-forensik adalah kebalikan dari anti-forensik. Sebaliknya, anti-forensik bertujuan untuk menjaga keamanan data agar tidak dapat dibuka atau bahkan dibaca oleh pihak lain kecuali pemilik data dan informasi. Jadi, forensik digital untuk memelihara, mencari, mengambil, mendokumentasikan, sedangkan anti-forensik menjaga keamanan data tersebut tidak boleh lihat kecuali pemiliknya. Lalu tujuan anti-forensik, kan tadi ada forensik digital. Lalu apa tujuan anti-forensik? Tujuan anti-forensik adalah untuk menggagalkan tindakan investigasi. Jadi forensik digital itu untuk investigasi, pencarian dan pendokumentasian gitu. Dan anti-forensik ini adalah penggagalan rencana tersebut dan semua tindakan pencarian data pada perangkat elektronik. Pada dasarnya tujuan anti-forensik adalah membuat data digital tidak dapat diakses. Misalnya dengan menyembunyikan kata sandi, mengenkripsi, menghapus, mengubah, dan integritas data, yaitu menyembunyikan data. Lalu metodologi. Gambar 1. Secara skenario ada dua pihak yang akan berkomunikasi secara rahasia, yaitu pengirim pesan, sebut saja A, dan penerima pesan sebut saja B. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambar agar teman-teman mengerti. Saya akan melihatkan gambarnya. Sebentar saya alihkan muka saya karena saya mau melihatkan gambar. Jadi, pada gambar 1 ini, ada dua orang yang ingin berkomunikasi secara diam-diam. Biar lebih mudah saya pakai kata-kata sehari-hari ya. Ada orang A, pengirim, dan ada orang B, penerima. Jadi orang ini ingin ngobrol secara diam-diam. Di sini saya akan menjelaskan sesuai yang sudah saya terjemahkan. Di sini ada bahasa Inggrisnya, English language-nya. Di sini saya sudah mengartikan semudah mungkin agar teman-teman mengerti. A dan B kemudian bersama-sama mengerjakan kuncinya. Jadi A sama B sama-sama mendapatkan kunci U dan kunci R, dan publik dan privat. Jadi KPU ini kunci publik dan KPR ini kunci privat. Jadi A sudah dapatkan kunci KPU A dan KPR A, dan B KPU B KPR B. Kunci yang dihasilkan berupa kunci publik dan KPU, yaitu KPU, dan kunci privat itu KPR. Selanjutnya B lalu mengirimkan kunci publiknya, yaitu KPU B, ke A, dan sebaliknya A mengirimkan kunci publiknya, yaitu KPU A, ke B. Jadi KPU B mengirimkan kunci publiknya ke A, dan A mengirimkan kunci publiknya ke B. Lalu
A mengenkripsi rahasia pesan menggunakan kunci pribadinya, yaitu KPRA, untuk memenuhi layanan keamanan autentikasi yang menghasilkan teks sandi 1. Jadi A enkripsi rahasia pesannya, ini plain text ini rahasia pesan, ini teksnya, plain text ini pesan yang akan dirahasiakannya. Lalu dia menggunakan kunci pribadi A nya, yaitu KPRA, dia enkripsinya dan menghasilkan ciphertext 1, teks sandi 1. Lalu A kemudian mengenkripsi ciphertext 1 lagi menggunakan kunci public B, yaitu KPUB, untuk keamanan kerahasiaan layanan yang menghasilkan ciphertext 2. Jadi teks biasa tadi yang sudah dienkripsi menggunakan kunci kunci privat A menjadi ciphertext 1, lalu dienkripsi lagi menggunakan kunci public B menjadi ciphertext 2. Sudah ngerti kan? Lalu A kemudian mengirimkan ciphertext 2 yang dihasilkan menggunakan kunci public B tadi ke B. Oleh B di ciphertext 2 tadi dideskripsi menggunakan kunci privat B yang menghasilkan ciphertext 1. Jadi ciphertext 2 yang diterima sama B tadi dipakai kunci privatnya dan jadikannya ciphertext 1. Nih ciphertext 1 tadi A di sini. Jadi kemudian B mendeskripsi ini, yaitu kebalikan dari enkripsi. Enkripsi itu mengubah data menjadi data yang tidak dikenal, sedangkan deskripsi ini mengubah data yang tidak dikenal menjadi data yang mudah dibaca. Kebalikannya. Kemudian B mendeskripsi ciphertext 1 lagi menggunakan kunci public A untuk menghasilkan sebuah plain text, yaitu plain text yang mudah dibaca ya, yang merupakan pesan asli yang dikirim oleh A. Jadi ciphertext 1 lagi di deskripsinya menggunakan kunci public A menjadilah pesan yang mudah dibaca. Dah. Di sini saya akan menjelaskannya. Oke, balik lagi ke muka saya. Di sini saya akan menjelaskan ilustrasi tersebut menunjukkan enkripsi dan deskripsi berdasarkan layanan keamanannya. Selanjutnya, enkripsi dan deskripsi pesan untuk menjaga kerahasiaan serta autentikasi untuk memenuhi aspek keamanan keduanya membutuhkan kunci publik dan kunci pribadi, kunci privat yang dimiliki oleh pengirim A dan penerima B. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya. Key deployment process. Proses pembangkitan kunci terdiri dari dua bagian, yaitu proses untuk mendapatkan nilai gambar dan proses pelatihan pada jaringan syaraf tiruan JST. Lalu selanjutnya extract values from the image. Proses ekstraksi ciri ini nih maksudnya apa ya? Extract values from the image. Proses extract values from the image merupakan proses di mana untuk mendapatkan nilai numerik, yaitu nilai angka yang akan digunakan sebagai bobot dalam proses pelatihan JST. Itu bertindak sebagai bobot V pada jaringan yang ada di antara input lapisan dan lapisan tersembunyi, lapisan yang terlihat dan lapisan hidden. Proses ekstraksi nilai citra dilakukan dengan menggunakan metode GLCM dan momen warna. Tahap ini memanfaatkan gambar warna yang dipilih oleh pihak yang ingin menghasilkan kunci. Sebelum dilakukan ekstraksi nilai citra, akan dilakukan penghitungan jumlah blok citra terlebih dahulu. Dihitung dulu berapa blok sebuah gambar itu, baru diekstrak. Foto akan dibagi menjadi beberapa bagian. Hal ini dilakukan untuk memenuhi nilai panjang yang dibutuhkan, yaitu values length. Oh ya, teman-teman, saya sarankan belajar bahasa Inggris agar mudah membaca modulnya ya. Soalnya kalau kita pakai bahasa Indonesia kadang artinya itu ada berubah, jadi kayak susah dimengerti. Tapi kalau langsung baca bahasa Inggrisnya jadi kayak lebih mudah mengerti gitu loh. Training of JST back propagation. Jadi ini nih, ekstraksi nilai dari citra tersebut akan menjadi bobot V underscore IJ yang berada pada input layer hingga hidden layer, lapisan terlihat dan lapisan masuk dan lapisan tersembunyi. Selama proses pelatihan, bobot W underscore JK antara lapisan tersembunyi dan lapisan keluaran terus-menerus diperbarui dengan kondisi hingga mencapai masa maksimum atau toleransi kesalahan yang ditentukan. Aliran dari proses pelatihan ANN. Lalu lanjut training proses encryption and description. Proses enkripsi dan deskripsi masa pelatihannya. Proses enkripsi adalah proses penyandian suatu pesan agar pesan tersebut tidak dapat dibaca oleh pihak lain. Urutan proses enkripsi. Proses enkripsi dilakukan oleh penerima pesan. Proses deskripsi adalah proses pengembalian pesan terenkripsi, yaitu ciphertext berupa pesan asli plain text. Seperti yang saya jelasin tadi ya.
Lalu halaman selanjutnya, extraction image. Proses the feature extraction dilakukan untuk mendapatkan nilai yang akan dijadikan bobot pada tahap pelatihan JST propagasi balik, di mana bobot ini bertindak sebagai VIJ yang terletak di antara input layer dan hidden layer. Lalu key development proses, yaitu training JST. Masukan yang dibutuhkan dalam proses pelatihan adalah data pelatihan, jumlah not tersembunyi, dan nilai yang dihasilkan dari proses ekstraksi fitur citra. Nilai ekstraksi citra akan berperan sebagai bobot VIJ, yaitu antara lapisan input yaitu input layer dan lapisan tersembunyi yaitu hidden layer. Keluaran dari proses pelatihan adalah bobot VIJ dan bobot WJK yang akan digunakan oleh kunci publik dan kunci privat, yaitu KPR dan KPU. Pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat menghasilkan kunci. Setelah diuji dapat kunci ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambar 2. Oke, kita pergi ke gambar dulu. Nih, gambar 2. Gambar 2 yang ini. Yang ini tadi tabel 1. Tabel 1 ini saya jelaskan tabel 1 dulu ya. Jadi di tabel 1 ini ada 3 gambar, gambar bunga, gambar kopi, gambar mobil. Pada gambar bunga nama file name-nya bunga JPEG, dan kopi JPEG, dan mobil JPEG. Rasionya itu kayak nonton YouTube, di situ ada pixel yang 1920 80 720p 1080p. 1080p itu 1920 kali 1080. 720p ada 450p, 360p, 144p, dan ada yang lebih besar lagi ya, biasanya kayak 2004 apa 8 gitu ada juga. 2096. Rasio bunga ini adalah 1021 kali 1029, yaitu besar size-nya 73 KB. Dan kopi ini 1024 kali 670, yaitu beratnya 240 KB. Dan mobil 1024 kali 768 dan beratnya 214 KB. Lanjut penjelasan gambar 2. Pengujian yang dilakukan menunjukkan proses enkripsi telah berhasil dilakukan. Jadi di gambar 2 ini adalah proses berhasilnya enkripsi saat dilakukan. Pesan dapat dikodekan ke dalam bentuk yang tidak dapat dibaca. Ini kan nggak dapat dibaca nih kan, kayak agak-agak aneh gitu. Dia menggunakan metode numerik. A kemudian mengirimkan pesan ciphertext ke B untuk mengetahui isi dari pesan. B harus mendeskripsikan pesan menggunakan kunci pribadinya, seperti yang dijelaskan di gambar 1 ya. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, sistem telah mampu mengekspresi dan mendeskripsi data, mendeskripsi pesan dengan menjaga kerahasiaan data. Jadi telah dilakukan pengujian, kita bisa mengirimkan pesan yang rahasia dan bisa dibaca oleh penerima dalam keadaan aman, yaitu data kita terjaga ya. Gambar 3. Nih gambar 3. Plain text data. Proses enkripsi dan deskripsi untuk autentikasi. Untuk tujuan autentikasi, kunci pribadi A yaitu KPRA diperlukan yang dijelaskan dalam 3 untuk pesan enkripsi. Sebagai contoh, plain text yang digunakan dapat dilihat di gambar 3. Ini contoh plain text ya. 26. Aman sama. Jadi kita jelasin dulu apa itu plain text. Ini dalam gambar ini. Autentikasi adalah layanan yang terkait dengan identifikasi. Fungsi ini diterapkan ke kedua entitas dengan informasi itu sendiri. Kedua pihak yang berkomunikasi harus memperkenalkan diri satu sama lain. Inilah yang dimaksud plain text. 27 yaitu gambar keempat. Saya jelaskan gambar keempat. Ini lebih sulit dibacakan nih menggunakan data bukan numerik ya. Menggunakan huruf strings. Di sini A akan mengirimkan pesan ke B. Jadi A harus mengirimkan pesan dengan kunci pribadinya yaitu KPRA yang akan menghasilkan ciphertext. Jadi ini ciphertext yang dari A, yaitu ciphertext 1 data. Enkripsi ini bertujuan untuk menyediakan autentikasi untuk pesan terkirim. Ciphertext 1 ditujukan pada gambar 4. Ya, saya lihat tadi. Baiklah. Kita balik ke wajah saya. Kesimpulan setelah saya mengerjakan presentasi kali ini yaitu dari materi Pak Rizky Akbar Ramadan, yaitu yang berjudul di sini ada nama filenya, Asymmetry Security Encryption. Saya telah membuat PowerPoint dengan 28 page, yaitu 28 halaman. Di sini saya menyimpulkan A. Sistem yang dibangun menggunakan image feature extraction dan JST propagasi balik dengan binary
fungsi aktivasi sigmoid telah berhasil mengkodekan pesan dan mengembalikannya ke bentuk asli. B. Keberhasilan mengenkripsi dan mendeskripsi pesan dipengaruhi oleh akurasi yang dicapai selama proses pelatihan. C. Proses pelatihan yang dilakukan menggunakan bobot atau VIJ hasil ekstraksi EGLCM diperoleh 8 dari 10 gambar mencapai akurasi 100%. Jadi 8 gambar dari 10 gambar 100%. Jadi kalau dari 10 gambar itu 80% ya akurasinya. Dengan jumlah not tersembunyi 15 hingga 30 not. Jadi ada not tersembunyi sebanyak 30, minimal 15. D. Sistem yang dibangun dengan K-lens yaitu kunci panjang kurang lebih 112 nilai membutuhkan waktu 1,4322 plus 199 tahun jika brute force dalam keadaan optimal. Ini udah keadaan paling cepat ya. Sistem yang dibangun telah memenuhi aspek keamanan, kerahasiaan, confidentiality, dan autentikasi. Baiklah, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sangat bersyukur bisa dapat menjelaskan presentasi kali ini menggunakan modul Pak Rizky Akbar Ramadan Asymmetry Security Encryption. Saya sangat senang dan saya sangat bangga. Saya berterima kasih banyak kepada Pak Rizky Akbar Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.